Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salamah dengan NIM 061940340247 dari kelas 8 WLA. Kali ini akan memaparkan mengenai pengaplikasian Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Unit Pusri 2B. Pertama saya akan menjelaskan apa itu K3. Menurut Peraturan Nomor 50 tahun 2012, K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ada banyak undang-undang yang mengatur mengenai K3 ini. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Berdasarkan undang-undang ini, ada 3 hal utama yang merupakan tujuan dari penerapan K3 ini. Yang pertama adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Untuk mencapai ketiga hal ini, tentunya modal utama yang harus kita miliki sebagai pekerja sekaligus pelaksana K3 di tempat industri tempat kita kerja praktik, itu kita harus sehat secara jasmani atau fisik dan harus sehat secara rohani atau psikis. Ini berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018. Yang pertama adalah sehat jasmani atau fisik. Sebagai pekerja tentunya kita harus sehat secara jasmani untuk melaksanakan pekerjaan kita agar tidak merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain yang terlibat, dan juga merugikan industri tempat kita bekerja. Yang kedua adalah sehat secara rohani atau psikis. Selain fisik, psikis atau mental kita juga harus sehat. Karena faktor psikologi yang disebabkan oleh hubungan antar personal di tempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan atau faktor eksternal lainnya itu dapat mempengaruhi persentase kecelakaan kerja. Karena pekerja yang bisa saja stres diakibatkan oleh beban kerja atau faktor eksternal lainnya, itu dapat meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Lalu, hal kedua yang harus kita pahami adalah penggunaan alat pelindung diri dasar. Sebenarnya untuk APD dasar ini, untuk Pusri sendiri itu sama saja dengan industri lainnya. Yang pertama ada helm safety untuk melindungi bagian kepala. Yang kedua ada kacamata untuk melindungi area mata. Yang ketiga adalah penggunaan seragam khusus. Kalau di Pusri sendiri itu seperti yang tertampil pada gambar. Nah, untuk pekerja magang sendiri biasanya dianjurkan untuk menggunakan baju yang menampilkan identitas. Kalau di Polsri sendiri bisa menggunakan baju jurusan, baju prodi, baju bengkel, dengan syarat harus menggunakan lengan panjang untuk melindungi area bagian lengan. Lalu yang keempat itu ada penggunaan masker. Karena kebetulan di unit amonia itu bau amonia lumayan menyengat. Jadi penggunaan masker sangat cukup dianjurkan. Yang kelima ada penggunaan sarung tangan. Lalu yang keenam ada penggunaan sepatu safety untuk melindungi bagian kaki. Lalu APD tambahannya itu ada earplug dan juga rompi. Selanjutnya kita harus mengetahui apa yang boleh dan harus dilakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan di area pabrik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah penggunaan APD dasar seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Lalu yang kedua, segala pekerjaan entah itu daily patrol maupun maintenance itu harus dilaporkan ke bagian operator. Kalau di Pusri sendiri itu bagian operasi ada di bagian control room. Lalu hal yang tidak boleh dilakukan yang pertama adalah membawa apalagi menghidupkan segala sesuatu yang dapat menjadi sumber api.
misalnya pemantik dan juga rokok. Hal ini berdasarkan SK Direksi nomor 187 tahun 2011. Yang kedua, larangan penggunaan segala alat elektronik, baik itu handphone maupun laptop. Ini berdasarkan SK Direksi nomor 393 tahun 2013. Lalu yang ketiga adalah dilarang bercanda atau bermain-main saat kita melakukan pekerjaan, karena ini akan mengakibatkan kita tidak fokus dan tidak awas terhadap lingkungan sekitar sehingga meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Selanjutnya saya akan menyampaikan potensi bahaya yang bisa saja terjadi di unit amonia ini. Walaupun Pusri sudah mendesain segala sesuatunya itu dengan potensi terhadap bahayanya itu sudah didesain seminimal mungkin, bahkan mendekati zero accident, tapi namanya musibah itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Potensi bahaya yang bisa saja terjadi itu adalah kebocoran tangki amonia yang bisa menyebabkan ledakan dan kebakaran. Nah, akibat dari potensi bahaya kebocoran tangki amonia ini bisa menyebabkan iritasi pada mata. Yang kedua, sesak nafas, pusing, dan mual. Yang ketiga, iritasi pada kulit atau pada konsentrasi tertentu, bahkan bisa menyebabkan kulit kita itu seperti terbakar. Dan resiko yang paling mematikan adalah kematian. Lalu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika sewaktu-waktu potensi bahaya ini terjadi? Ini kami dapatkan ketika safety talk waktu pertama kali menjalankan kerja praktik di Pusri. Ada dua kondisi, yakni di dalam ruangan dan juga di luar ruangan. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kebocoran tangki dan saat itu kita di dalam ruangan? Yang pertama, kita harus keluar melalui pintu atau jalur evakuasi. Yang kedua, menuju assembly point terdekat sebagai titik aman untuk evakuasi darurat. Yang ketiga, menunggu evakuasi selanjutnya. Lalu ketika kita di luar ruangan, yang harus kita lakukan adalah berlari berlawanan dengan arah mata angin. Biasanya di tangki-tangki atau di tempat-tempat tinggi di Pusri itu terdapat bendera ataupun tanda yang akan menandakan arah mata angin. Jadi kita harus berlari berlawanan arah dari arah mata angin ini. Lalu hal kedua yang harus kita lakukan adalah menutup hidung dan mulut dengan sapu tangan. Diusahakan jika bisa sapu tangan itu dibasahi terlebih dahulu dengan air. Lalu yang ketiga, menuju assembly point terdekat sebagai titik aman untuk evakuasi darurat. Dan terakhir, menunggu evakuasi selanjutnya. Dan yang paling utama adalah tetap tenang, jangan panik, dan jangan lupa berdoa. Baik, itu tadi pemaparan dari saya mengenai pengaplikasian peraturan K3 di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.